saya ya. Amin. Oke. Udah pada makan siang belum teman-teman? Belum. Puasa dong. Iya. Alhamdulillah ya, semoga puasa hari ini berjalan dengan lancar sampai maghrib nanti. Amin. Saya di sini akan melakukan bimbingan kelompok pada teman-teman semua. Sebelum saya menjelaskan itu, alangkah baiknya kita memulai segala kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman semua di sini udah pada kenal belum satu sama lain? Belum. Emang di sini rumahnya pada beda-beda ya? Beda. Saya dari Tangerang. Aku dari Bogor. Saya dari Bandung. Saya dari Lampung. Saya dari Medan. Makin jauh. Orang. Ganti yang Papua. Sebaiknya kita perkenalan dulu ya satu-satu. Tapi saya punya perkenalan yang unik nih teman-teman, agar kalian fokus juga sampai akhir. Jadi teman-teman menyebutkan nama kalian masing-masing beserta makanan yang akan dimakan nanti pas buka puasa. Sebagai contoh, Mae nasi padang. Selanjutnya siapa namanya? Teteh? Tiara. Oh, Tiara. Tiara nanti buka puasa sama apa? Es buut. Nah, sebut. Saya ulangi ya. Mae nasi padang, Tiara es kuwut. Nanti kamu siapa? Jia. Kamu Jia nyebutin dari saya. Dari Mae, Tiara sama kamu. Ya. Mengerti? Mati. Ya. Kita mulai ya. Mae nasi padang, Maya nasi padang, Tiara es buut. Ai nasi padang. Tiara es kuwut. Jia cendol. Maya nasi padang, Tiara es buut, dia cendol, Kanaya nasi goreng. Maya nasi padang, Tiara es kuwut, Jia cendol, Kanaya nasi goreng, Isna mie. Maya nasi padang, Tiara es buut, dia cendol, Maya Jangan dari sini lah, kan di sini pengen kenal. Iya, udah nggak apa-apa. Tadi udah jauh banget loh. Iya, sumpah. Itu udah langsung Apa tuh namanya? Apa? Apa? tinggal lagi dia ini benar. Udah bagus aja. Itu udah natural. Tidak lain dari berarti nggak apa kan tadi kan Sisil kayak apa? Nah, dari kita Iya. bilang oh itu jadi kan kali bisa jalan Iya, apa sih emang soalnya nasi goreng? mie. Susah banget sih. Di singkat ya, mie. Daripada es kuwut, es cendol, nasi padang, nasi goreng. Ayo. Mae nasi padang, Tiara es kuwut, Jia cendol, Maya nasi goreng, Isna mie, Cecil risol. Mae nasi padang, Tiara es buut, Jia es cendol, Kanaya nasi goreng, Isna mie, Cecil risol, Tiara cimol. Mae nasi padang, Tiara es buut, Jia es cendol, Kanaya nasi goreng. Cecil risol, Dina cimol, Paulan bakwan. Oke. Saya lagi ya. Mae nasi padang, Tiara es kuwut, Jia cendol, Kanaya nasi goreng, Isna mie, Sisil risol, Dina cimol, Paulan bakwan. Jadi begitu ya. Jadi saya harap kalian ingat semua agar selalu fokus sampai kegiatan ini berakhir. Saya mau bertanya nih teman-teman. Kalian tahu nggak sih, apa kalian pernah nggak sih ngikutin bimbingan kelompok? Belum.
jenis layanan dari bimbingan konseling itu sendiri, yang mana kegiatannya meliputi dinamika kelompok itu sendiri. Yang mana nih kalian teman-teman semua akan berdiskusi, berperan aktif, bertanya dan menjawab satu sama lainnya. Apa sih tujuan bimbingan kelompok itu? Nah, bimbingan kelompok itu bertujuan untuk mengembangkan potensi kalian sendiri, mengembangkan apa nih? Keberanian diri berpendapat di depan umum. Kan nggak semuanya tuh orang berani berpendapat di depan umum. Selain itu, tujuannya untuk kita lebih bertenggang rasa atas pendapat orang lain. Gimana sih? Atau kalau kita berpendapat terus nggak diterima orang lain, kan itu gak enak banget teman-teman. Fungsi dari bimbingan kelompok itu yaitu fungsi pengembangan, di mana saya harap diri kalian ini selalu berkembang aktif gitu tuh, selalu ada kemajuan, nggak gitu-gitu aja gitu. Apalagi yang emang tadinya teman-teman nggak berani speak up di depan umum, kalian bisa mengembangkan diri lagi, speak up di depan umum. Selain itu manfaat dari bimbingan kelompok sendiri itu kalian bisa fungsi pencegahan, di mana kalian tuh bisa mencegah masalah-masalah itu, masalah-masalah kalian sendiri. Seperti kalian mendapatkan permasalahan yang sama kemudian hari, kalian bisa mencegah itu karena kalian sudah mengalaminya. Begitu teman-teman. Ada yang kebingungan mungkin dari penjelasan saya? Silahkan bertanya terlebih dahulu. Kak, kalau saya malu. Nah, dari bimbingan kelompok ini kita cari dulu solusinya. Kenapa Tiara malu berbicara di depan umum gitu Tiara? Emang Tiara apa malu? Semuanya kan karena baru kenal juga. Oh iya. Nanti juga kita cari solusinya di sini ya Tiara. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman semua? Oke, mungkin karena diam aja, mungkin kalian paham juga ya. Kita akan mulai bimbingan kelompok ini. Saya pengen nanya nih, kalian udah siap belum sih mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini? Siap. Katanya siap, kok masih ada yang main HP? Kok masih ada yang bercermin? Kok masih ada yang badannya gerak ke kanan kiri? Saya harap ponsel kalian, cermin kalian, buku kalian disimpan dulu ya, biar kalian fokus mengikuti kegiatan pada kali ini. Gimana teman-teman, sudah fokus semuanya? Sudah siap? Siap. Terima kasih ya. Nih, di dalam bimbingan kelompok itu sendiri terdapat ada 2 topik. Ada topik tugas dan topik bebas. Yang mana topik tugas akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai pimpinan kelompok. Nah, kalau topik bebas akan didiskusikan oleh teman-teman, akan diajukan oleh teman-teman sendiri sebagai anggota kelompok, yang mana tugas tersebut untuk menghidupkan dinamika kelompok pada bimbingan kelompok pada kali ini, teman-teman. Begitu. Mengerti? Ngerti. Jadi teman-teman mau topik tugas apa mau topik bebas? Kalau topik tugas dari saya, kalau topik bebas teman-teman sendiri nih yang mengajukan mau topik apa, silakan. Dan topiknya lebih enak yang terkini ya teman-teman, jadi kita bahasnya enak gitu tuh. Bebas. Bebas. Oke, karena kalian mengajukan topik bebas, kalian harus mengusulkan ya apa tema yang akan kita bahas, dan kalian pun mempertanggungjawabkan topik kalian itu sendiri. Coba teman-teman, kan semuanya topik bebas nih. Punya topik apa nih? Kira-kira yang lagi viral, yang lagi terkini, hot, yang dibahas pada sekarang ini? Ayo teman-teman, ini topik apa? Yang lagi viral di TikTok, Instagram, apa coba? Kita membahas kenakalan remaja teman-teman. Selain itu yang lagi berita terkini juga anak bayi yang ditinggal ibunya selama 10 hari sebagai contoh itu. Mungkin teman-teman ada topik lain yang akan dibahas.
dibahas yang lagi viral banget? Saya ada. Apa Tiara? Itu mungkin tentang ini ya, yang kayak film-film yang berkaitan dengan agama gitu. Kayak contohnya kayak apa ya? Kayak Mungkar, terus kayak Kiblat, kayak Munafik, kayak gitu-gitu yang berkaitan sama agama Islam kayak gitu. Itu yang bikin takut. Iya, terus kan kayak bukan sesat sih, cuma lebih kayak agak mengganggu keimanan juga ya gitu buat orang-orang yang Iya. Nah, jadi gitulah. Selain itu teman-teman, Kalau saya sih setuju sama Tia, karena menurut saya kalau misalnya bahas tentang film kayak gitu kan, iya kita juga takut, terus juga masuk ke penistaan agama, apalagi itu konteksnya cuman agama kita yang dominan tuh lebih banyak di Indonesia, agama Islam kan. Jadinya mungkin orang yang imannya belum kuat pasti bakalan takut untuk sholat karena ada bayangan-bayangan yang ada di film gitu. terima kasih Isna untuk pendapatnya dan Tiara yang melanjutkan tema tersebut. Ada pendapat lain teman-teman? Silakan. Selain film bioskop yang terbaru, mungkin Aku pengen. apa Jia? Tadi yang kakak bilang katanya yang bayi gitu loh. Itu kan sekarang lagi happeningnya ya. Lagi apa viral-viralnya gitu. Terus kalau misalkan itu dibahas di sini kayaknya menarik juga. Yang dari Tiara juga menarik, tapi mungkin ini lebih menarik. Oke, terima kasih Jia pendapat bagusnya. Ayo teman-teman, silakan berpendapat lagi. Saya harap kalian berperan aktif di bimbingan kelompok pada kali ini. Silakan Sisil. Kalau saya sih lebih setuju sama topiknya Jia ya, karena lebih hangat dibicarakan, karena ini kasus masih baru-baru banget gitu, jadi kayak oke. Terima kasih Sisil. Ayo 3 orang lagi biar kita bisa menentukan nih topik apa yang kita bahas. Semuanya, keduanya sama-sama bagus, sama-sama lagi viral semua. Ayo, kalau saya lebih setuju sama topiknya Tiara, karena kan itu kan tentang film ya, dan juga tentang penistaan agama. Jadi nanti kita tuh biar tahu, biar menarik, dan juga kita tuh biar nggak takut gimana. Oke, terima kasih Rina udah berani berpendapat. Yang lainnya? Kalau aku lebih ke Tiara, aku jujur imannya masih lemah gitu, jadi pengen lebih tahu aja. Kalau aku lebih setuju ke dia karena emang mungkin kedepannya dari kasus tersebut bisa ada parenting buat anak-anak remaja yang ingin lanjut ke jenjang pernikahan, ya biar buat beberapa lebih dekat kita-kitanya. Oke, antisipasi pernikahan dini juga gitu. Iya. Semua topiknya bagus, terima kasih teman-teman sudah berpendapat. Tapi ada berapa suara ya? Yang setuju tema Tiara tadi ada berapa suara? Seri ya? Ya, ada. Enggak dong, 4 ini. 1, 2, 3, 4 yang milih topik aku. Yang dia dari ada Jia. Semua topiknya bagus. Berhubung kebanyakannya topiknya Tiara dulu, kita bahas topik Tiara dulu ya teman-teman semua. Yang mana kita akan membahas tentang film-film bioskop yang nyerempet ke keagamaan yang mana bisa menyebabkan kita takutan dalam melaksanakan sholat kita sendiri, apalagi mungkin takut untuk bangun malam, untuk melaksanakan tahajud, seperti itu. Jadi menurut teman-teman nih, film horor tuh bagus gak sih tayang di Indonesia? Yang notabene Indonesia ini kebanyakan agama Islam, penganut agama Islam. Aku mau ya, kalau menurut aku sih bagus ya, karena apa ya namanya, sebagai penikmat film itu tuh kan kita juga pasti punya genre film masing-masing kan, tidak mungkin kayak film harus romantis terus gitu. Cuman gak sukanya di Indonesia itu kenapa selalu membawa agama Islam gitu. Kayak misalnya contohnya kayak film Korea sekarang yang lagi tren juga kan, X5 ya kan, itu kan apa namanya, filmnya itu ngebahas tentang keyakinan diri kita sama Tuhan kita, apapun agamanya gitu, nggak melulu soal Islam.
Kalau misalnya di film-film Indonesia sekarang tuh kan kayak Mungkar, Makmum itu kan lebih ke yang mungkin sholatnya digangguin, terus juga sholatnya di maksudnya tuh imannya dibikin goyah gara-gara dia sholat, entah hantunya kenapa, dan itu menurut saya tuh paling serem itu hantu yang berbau-bau agama gitu. Kayak itu tuh membuat kita jadi kayak gimana gitu kan, lebih menjauhkan sih kalau menurut saya, lebih menjauhkan kita ke agama kita sendiri gitu. Itu menurut saya sih. Terima kasih Isna, ada pendapat lain? Silakan Kak Naya. Pas bangun tahajud ya, kadang misalkan film-film horor yang agama tuh kadang suka ada bayangan sendiri diri sendiri gitu, jadi saya merasa takut aja. Jadi yang itu sih yang kenapa enggak agama Kristen dibikin film horor gitu atau agama yang lain ya. Itu ya, film bioskop Indonesia tuh. Iya juga, film bioskop Indonesia tuh kebanyakan memang menyangkut pautkan hanya Islam saja. Selain itu, terima kasih Kak Naya untuk pendapatnya. Ada pendapat lain teman-teman? Silakan, Sisil. Iya, jadi karena mungkin masyarakat Indonesia ini kebanyakan lebih senang menonton film hantu ya. Jadi akhirnya sutradara Indonesia tuh semakin kesini semakin kesana, dalam artian semakin kesini semakin banyak proyek-proyek film horor bertemakan tuh ya bisa dibilang Makmum seperti itu, yang Hanzab gitu kan, yang berbau-bau agama ya. Ditambah kan kebanyakan part-part tuh horornya di bagian kita lagi sholat pakai mukena di belakang kita itu part yang mana bikin takut banget gak sih, bikin takut yang ya udah kita takut banget. Ditambah lagi tuh ya, jadi saking parnonya kalau misalnya saya lagi sholat nih, kalau saya bangun tahajud saya sholat, itu saya sholat mepet ke dinding saya perhatikan depan saya takutnya ada makmum seperti itu. Jadi kayak menurut saya bagus-bagus aja sih ya kalau ada film Indonesia bertemakan horor seperti itu, tapi janganlah selalu pakai agama Islam ya, apalagi mukena gitu kan, karena kan lebih sakral buat kita sholat, apalagi yang perempuan, jadi bikin parno aja sih gitu. Oke, ada. Terima kasih Sisil. Ada pendapat lain teman-teman? Silakan Dina. Kalau aku lebih setuju sama Cecil ya, karena kan yang tadi yang Makmum juga ya bikin takut juga, emang itu bener-bener bikin takut dan emang itu tuh kebawa banget gitu kalau kita habis nonton. Nah terus juga dulu Dina pernah nonton film horor yang mana kita tuh lagi wudhu, nah itu tuh keluarnya air darah gitu. Itu tapi nggak tahu film apa, lupa, udah lama banget nontonnya ya. Nah jadi kadang Dina juga kalau wudhu kok takut gitu kan, gitu udah mah takut wudhunya gitu kan, yang mana wudhu itu kan emang kewajiban buat sholat ya, syarat buat sholat. Terus juga tadi yang Makmum juga sholat juga takut, jadi ya seperti itu. Terima kasih karena pendapatnya. Ada pendapat lain? Soalnya ada pendapat tidak? Iya, aku juga lebih setuju ke Kak Cecil karena kan peminatan di Indonesia tuh banyak tentang film horor, tapi kenapa lebih menuju ke agama Islam dan itu lebih ke ibadahnya. Kalau mungkin sutradara Indonesia lebih memilih untuk bikin film yang selain mengangkat agama gitu. Mungkin di Indonesia juga masih banyak peminatnya, cuman yaitu yang tadi Indonesia kan penuh budaya ya teman-teman ya, penuh suku, kan penuh dengan hal-hal goib juga di setiap daerahnya gitu. Mungkin saja memang dibuatnya film itu pastinya ada beberapa manfaat, beberapa edukasi yang bakalan kita terima. Kita bisa tahu juga nih kenapa film itu dibuat, kita bisa tahu juga apa sih hantu-hantu luar itu kan semuanya beda-beda ya teman-teman gitu. Menurut teman-teman nih, teman-teman ini takut, teman-teman ini parnoan, tapi
selalu nonton film horor di bioskop. Apalagi kan bioskop tuh dubbing suaranya keras, layarnya besar gitu. Apa alasan teman-teman nih kalau parnoan tapi tetap aja nonton film bioskop itu? Kalau saya pribadi kayak nonton film horor terus kayak masuk rumah horor kayak gitu yang berhubungan dengan hantu dan setan lain sebagainya itu menurut saya ketenangan tersendiri gitu. Iya, terus kayak apa ya, dan setelah itu tuh kayak ngerasa kalau udah tahu nih oh iya begitu ya, jadi ngerasa puas aja gitu, ngerasa kayak apa ya, seneng aja gitu tapi emang takut gitu. Jadi ya gitu lah. Ada yang punya alasan lain kenapa nih parnoan tapi kok sering nonton horor gitu ya, yang ngebuat kalian tuh tambah takut gitu? Kalau aku karena itu kan lagi trending-trendingnya, kadang masih keikutan FOMO biar kayak aku nih ikutan juga loh nonton, aku nih tahu juga loh filmnya, tapi ya itu akibatnya jadi takut sendiri. FOMO ya? Iya. Kalau saya sendiri sama kayak tadi kayak Ulan, karena emang FOMO kan lagi booming gitu ya. Siapa sih nggak pengen nonton kalau emang lagi FOMO, lagi trending gitu ya. Itu sama sih. Sama. Selain FOMO tuh karena diajak teman gitu nggak sih? Kayak udah sih ayo ikut aja, terus kayak pas nonton tuh bener-bener gemeter takut, tapi pas udah kayak udah makin takut. Kayak gitu deh pokoknya sama. Kebawahnya pas udah di rumah nggak sih? Iya, pas Udah udah selesai. apalagi di WC. Iya, panas. Apalagi di kosan. Ya, selain FOMO dan kepuasan diri sendiri, ada lagi teman-teman alasannya kenapa? Silahkan. Kalau saya pribadi saya sebenarnya bukan orang yang penakut ya. Kalau misalnya kayak kan ada tuh film-film horor lain yang bertemakan kisah-kisah selamat ya, ada yang Seudino lah gitu. Iya, iya. Kalau menurut saya itu kan kayak seru sih serem, tapi ya biasa aja gitu loh, karena pemakaian latar alur ceritanya tuh masih yang dikata apa ya, kayak masih oke lah, karena tidak membawa-bawa agama, terus gak membawa-bawa apa namanya mukena gitu ya. Jadi kan kalau misalnya film horor yang bertemakan agama itu kan lebih bikin takut ya. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya yang berbau-bau agama itu tuh lebih apa ya, lebih bikin bergetar gitu loh. Jadi kayak bikin kita semakin takut gitu loh. Kayak gitu. Jadi takutnya tuh cuma pas dinonton kalau lagi ada adegan mukenanya aja sih gitu. Kalau horor-horor yang lain kayaknya masih oke, masih enak ditonton. Tapi kalau udah yang ada adegan tentang makmum, tentang mukena, tentang ya pokoknya tentang sholat lah. Apalagi kan kalau banyak kan kita yang sholat isya aja kadang telat gitu kan, kadang jam 10 lewat, kan masih seperti itu. Ditambah apalagi kalau yang orang-orang yang masya Allah suka bangun sholat tahajud gitu kan. Jadi kan jadi mengurungkan niat untuk bersolat tahajud gara-gara ketakutan gitu. Terus setan yang dipakai buat mukena tuh yang bener serem banget gitu nggak sih? Iya. Kayak darahnya jadi makin serem aja. Apalagi yang film kemarin tuh yang kayak panas gitu. Oh, Sigi. Yang kata Sofia itu Iya, yang yang pesantren. Apa itu? Iya, pesantren. Iya. Yang pesantren itu nggak sih? Iya, pesantren. Korin. Neraka apa yang tanah jahanam itu? bukan tanah jahanam. Yang pesantren itu loh, yang kata Sofia kemarin. Pemain jenazah. Bukan yang si Zara. Korin. Iya, itu ya. Mandi jenazah. Bukan yang kata yang kata cerita aslinya di pondok. Iya itu loh. Serem juga. Kayak si sholat itu bener-bener digituin, jadi kayak kita tuh kayak ih serem banget loh, makin serem selain mukanya, terus gerakan sholatnya. Terima kasih pendapatnya Sisil. Jadi Sisil ini pemberani nonton horor asalkan jangan tentang sholat yang bawa perangkat alat sholat ya. Iya.
tentang khususnya tadi tidak baik jadi baik tahu. Misalnya kayak di sosial media kan ada yang apa butir banci itu kan yang berubah menjadi lebih baik bisa siksa neraka, itu ada sisi positifnya sebenarnya. Betul betul sekali. Pasti ada manfaatnya ya teman-teman ya. Seperti tadi halnya gitu. Boti-boti di luar sana ketika setelah menonton siksa neraka nih dia tobat gitu, dia takut. Tapi semuanya ada manfaatnya ya teman-teman. Silakan Cecil. Aku nggak tahu boti itu apa. Jadi kan tadi kita bahas boti kan. Aku nggak tahu kak boti itu apa, bisa dijelaskan? Emang Cecil umur berapa ya? Aku masih 17 tahun kak. Soalnya itu rancu Rancu gitu ya, bahasanya. Karena bahasa gaul gitu aku mau baut dia. Soalnya sekalian tahu ya. Tahu kak. Aku anak rumahan. Kalau ini cuma laki dan perempuan. Iya. Oh, laki dan perempuan gitu ya. Iya. Jadi ini apa ya? Kayak apa ya? Bot itu Cowok ke cewek-cewek. iya cowok ke cewek. Jadi lunglai gitu loh, lunglai. Banci Banci. Betul kata kawan. Oh, kayaknya mungkin karena dia kebanyakan bergaul dengan perempuan, jadi dia lebih gemulai. Ya. Iya, Kak. Iya, jadi cowok tuh cowoknya lunglai gitu dan badannya seperti wanita gitu pakai make up gitu seperti itu ya. Jadi yang tadinya laki-laki ini boti alias gemulai, begitu dia menonton film siksa neraka ya kan Kak? Jadi dia lebih menjadi maco gitu ya. Iya. Seperti itu. Balik lagi ke kodrat asal gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Iya Cecil. Terus ya pertanyaannya. Iya. Ada pendapat lain? Ada tanggapan lain mengenai film-film atau manfaat lainnya teman-teman? Tidak ada. Cukup ya teman-teman ya. Mungkin pembahasan kali ini sudah viral sekali, sudah hot sekali, kalian sudah berperan aktif sekali. Kita boleh simpulkan pada pertemuan kali ini teman-teman. Ada yang mau menyimpulkan tentang materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini? Aku deh, Silakan aja. Silakan Sina. mungkin dari kesimpulan yang aku dapat tadi tuh kita lebih belajar apa ya ke depannya. Kalau misalnya emang kitanya mau bikin film, kita kan nggak tahu ya ke depannya kita mau kayak gimana. Mungkin kita bisa mencetuskan supaya nggak ada hal-hal yang berbau agama, terus juga mungkin bikin filmnya yang lebih apa ya serem tapi ada apa ya, ada pesan kesannya gitu. Kayak mungkin kalau misalnya ini film terinil tuh yang kayak ibunya jahat banget ke anaknya, itu kan maksudnya ada pesan moral kan di situ, kayak kita sebagai ibu nggak boleh gimana gitu. Mungkin menurut produser yang lain juga kalau mereka bikin film yang tentang agama, mereka inginnya seperti itu kan, tapi ngebuat kita takut gitu. Itu aja sih kalau dari aku kesimpulan yang tadi aku bikin. Terima kasih Isna pendapatnya. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Enggak mau. Bingung deh kesimpulannya apa. Aku mau pertemuan. Selain Cecil nggak ada? Dina? Orang? Oke, silakan Cecil. Jadi kalau yang aku simpulin itu sebenarnya film-film di Indonesia ini sudah cukup bagus ya menurut saya pribadi, karena sudah banyak sekali mengangkat topik-topik dan tema-tema dari berbagai daerah gitu kan. Tapi mungkin lebih ke ini aja sih, kalau untuk membahas untuk membuat film tentang agama-agamaan lebih disaring lagi, karena banyak sekali orang-orang yang penasaran tapi iman dia masih rendah, dalam artian dia penasaran ingin menonton tapi dia masih penakut, dalam artian dia nggak berani buat ngelakuin setelah yang dia lihat gitu loh. Misalkan dia sudah menonton film makmum ya, tapi setelah menonton tuh dia jadi makin takut, bukannya dia jadi memperkuat iman dia, tapi dia malah semakin takut. Nah, udah seperti itu aja Kak. Oke, terima kasih Cecil kesimpulannya. Bisa disimpulkan ya teman-teman ya pada materi yang kita bahas ini, semuanya bagus teman-teman, asalkan kita bisa memilah dan memilih film itu. Apakah kita layak gak sih nonton film ini?
apa sih nanti manfaat yang akan kita dapat. Kita sebagai manusia nih bisa memilih gitu. Ini nih apa pengembangannya untuk diri kita sendiri gitu, apa nanti negatifnya buat diri kita sendiri. Toh kalau negatif buat diri kita sendiri juga yang akan terbawa, nanti kita sendiri juga yang akan takut. Alangkah baiknya teman-teman kalian semua bisa memilah dan memilih film-film yang ada di Indonesia ini. Pastinya semua produser pun memiliki tujuan kenapa dibuatnya film itu, teman-teman semua ya. Baik teman-teman, karena kita sudah menyimpulkan semua topik pada kali ini, saya mau tes lagi ya. Masih hafal gak sih teman-teman semua? Berapa? Teman-teman saya harap teman-teman masih ingat ya makanan yang akan dimakan oleh kalian sendiri dan teman-teman lainnya. Kita udah pengakhiran ya teman-teman ya. Oke, dimulai dari Olan, silahkan. Mae, nasi padang, Tiara, es kuwut, Jia, es cendol, Kanaya, nasi goreng, Isna, mie, Cecil, risol, Dina, cimol, Kolan, bakwan. Oke, silahkan Isna. Dimulai dari Tiara. Tiara es kuwut, Jia cendol, Kanaya nasi goreng, Isnami, Sisil risol, Dina cimol, Kaulan bakwan. Silahkan Jia, dimulai dari Olan. Kaulan bakwan, Dina cimol, Cecil risol, Isna mie, Kanaya nasi goreng, Jia cendol, Tiara kuwut, Mae nasi padang. Oke, Tiara, silahkan Tiara. Dimulai dari Tiara sendiri. Tiara es kuwut, Jia cendol, Kanaya nasi goreng, Isna mie, Cecil risol, Dina cimol, Kaulan bakwan, Mae nasi padang. Oke Kanaya, silahkan. Mulai dari yang bukan aja silahkan. Mulai dari Tiara boleh, Dina boleh. Kaulan bakwan, Dina cimol, Cecil risol, Isna mie, Kanaya nasi goreng, Jia cendol, Tiara es kuwut, Mae nasi padang. Oke, yang terakhir anak contoh. Udah. Mae nasi padang, Tiara es kuwut, Jia es cendol, Kanaya nasi goreng, Isna mie, Cecil risol, Dina cimol, Kaulan bakwan. Terima kasih teman-teman ya, ternyata teman-teman semua pada fokus semua. Saya harap pada pertemuan kali ini kalian memiliki kesan-pesan terhadap saya. Nah, dan saya minta pesan-pesan itu. Saya harap kalian punya kesan-pesan ya pada pertemuan bimbingan kelompok kali ini. Ada yang punya kesan-pesan buat saya sendiri buat pertemuan bimbingan kelompok kali ini? Silakan. Boleh nih Kak. Boleh, silakan Tira. Boleh banget. Kesan dari bimbingan kelompok kali ini nih, kan ini adalah salah satu bimbingan yang emang baru banget aku lakuin gitu ya Kak. Kalau kesannya untuk Kakak sendiri itu tentunya seru banget ya gitu kan, jadi pemimpin kelompok gitu dan jadi ilmu juga gitu, biar kita tuh kalau misalkan nanti ngelakuin bimbingan kelompok tuh kalau kita pas jadi pimpinan kelompok itu tahu gitu kayak Kamai ini gitu. Terus juga kesan untuk teman-teman tentunya seneng banget gitu karena kan kita jadi saling kenal gitu kan, yang tadinya emang kita belum tahu gitu siapa, terus makanan yang mau dibuka nanti atau makanan favorit itu apa kan kita jadi tahu juga gitu kan. Mungkin udah sih Kak itu aja. Terima kasih Tiara, Iya. sangat harus sekali ya untuk saya. Ada kesan-kesan lain dari teman-teman? Sudah ya, mungkin sudah ya. Nah, sebelum kita mengakhiri teman-teman, kan tadi kita ada 2 topik nih. Kita baru bahas 1 topik yang dari Tiara. Nah, kan ada 1 topik lagi dari Jia, yaitu tentang kematian bayi yang ditinggal oleh ibunya selama 10 hari. Kira-kira mau dibahas kapan teman-teman?
pekan depan deh Kak. Pertemuan selanjutnya ya. Jadi ini kan hari Senin, jadi Senin depan kita bertemu lagi ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan dan pertemuan pada kali ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Saya harap pada pertemuan nanti teman-teman selalu bersemangat, selalu antusias dan selalu aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.